warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizky Hanafi. Nama saya Triwayuni Lestari. Nama saya Muhammad Emil Fatareno. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil SDLC yang kami buat Yang berjudul Perancangan Aplikasi Website Company Profile sebagai Strategi Peningkatan Branding dan Akses Informasi pada Toko Dimsum Dimbeksau. Oke, di sini kita ada agenda. Yang pertama itu analisis dan perancangan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, testing. Yang terakhir atau yang kelima ada deployment dan maintenance. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu fase 1, di mana ada analisis dan perencanaan. Kita ke poin 1 dulu, transformasi digital dan potensi pasarnya. UMKM perlu teknologi untuk branding dan perluasan pasar. Yang kedua itu kondisi lapangannya. Pemasaran masih konvensional atau menggunakan media sosial dan belum terintegrasi secara profesional. Nah, yang poin ketiga, masalah dan kebutuhannya. Masalahnya sulitnya akses detail menu dan lokasi secara efisien, serta kebutuhannya sangat membutuhkan platform informasi resmi berbasis web sebagai akses digital. Selanjutnya ada analisis dan perancangan. 1. Fungsional atau target output. Berisikan panel konten website atau edit menu, lokasi, galeri, kontak. Kedua, sistem pemesanan daring atau fitur pesan sekarang. Ketiga, laporan dan ekspor data pemesanan. Keempat, ada notifikasi real time. Dan yang kelima, validasi bukti pembayaran atau manual oleh admin. Selanjutnya ada non-fungsional, yaitu target performa. Yang pertama, performa atau loading 3 detik. Kedua, keamanan, autentikasi admin, keamanan data pesanan. Yang ketiga, kompatibilitas atau responsif web dan mobile. Yang keempat, desain estetis, kredibel, mencerminkan merek. Oke, selanjutnya kita ada lanjut di desain sistem. Itu pertama kita ada presentation layer menggunakan HTML plus JS. Front end UI-nya, sisi klien menampilkan antarmuka secara dinamis, lalu logic layer-nya memakai Node.js, itu backend-nya. Di sisi server yang mengatur alur sistem. Lalu setelah itu kita mempunyai data layer MySQL menyimpan data rasional terpusat yang melayani query dari backend secara terstruktur. Selanjutnya kita bedah bagaimana struktur data tersebut dikelola melalui RD. Entity Relationship Diagram. Di bagian tengah ini kami membaginya berdasarkan alur transaksi utama. Itu pertama ada aktor dan akun. Di sini terdapat entitas admin dan pelanggan. Admin bertugas mengelola pelanggan, memperbarui status pesanan, serta memvalidasi bukti utama. Lalu, alur pemasarannya ketika pelanggan melakukan transaksi, data akan masuk ke entitas pemesanan. Karena satu kali pemesanan bisa terdiri dari beberapa menu, kami membuat tabel jembatan, yaitu detail pesanan. Bisa terdiri dari beberapa menu, yaitu detail pemesanan ini menghubungkan yang entitas menu sini. Lalu ada pembayaran dan feedbacknya. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran yang datanya dicatat di entitas pembayaran. Untuk validasi oleh admin, setelah itu pelanggan juga dapat memberikan ulasan yang ditampung dalam entitas feedback. Oke, kita lanjut ke fase 4. Di sini ada contoh wireframe dan flowchart. Kita jelaskan yang contoh wireframe dulu. Kita ambil dari tampilan panel admin dari web kita. Di dalam panel admin ini tentu aja ada dashboard dan content site dan data. Terus lanjut ke flowchart, alur dari si panel admin ini. Yang pertama itu di admin itu ada login, terus menu melihat dashboard, mengelola pesanan. Di mengelola pesanan ini bisa cek notifikasi pesanan baru, buka pesanan, validasi bukti bayar, serta update status pemesanan. Terus ada mengelola produk, di mana admin bisa tambahkan produk, edit produk, serta hapus produk. Terus ada mengelola hero section.
Si admin bisa edit hero section. Itu adalah tampilan utama dari dari web kita. Yang terakhir itu ada logout. Lanjut ke contoh kode order ya. Kita pakai Node.js plus JS Express. Cara kerja sistemnya, jadi nanti ketika si user menambahkan order, nanti itu akan API-nya yang dari user. Nanti ketika si user mengirimkan order, API-nya itu langsung ke admin panelnya. Nanti menampilkan semua ordernya di admin panelnya. Nanti si admin itu bisa melihat riwayat order berdasarkan nomor HP serta username dan lain-lainnya. Semua ada tertera di sini. Selanjutnya ada testing black box dan white box. Pada testing black box di situ terdapat ada fitur kritis, skenario pengujian, hasil aktual dan status. Yang pertama, pada fitur kritis ada hitungan otomatis dan tambah produk. Skenario pengujiannya memilih paket kuantitas cepat dan menambah baris produk baru secara dinamis. Hasil aktual dan status valid. Yang kedua, validasi formulir order. Mengosongkan data wajib, contohnya nama atau nomor HP, alamat, lalu klik tombol kirim pesan. Hasil aktual dan status valid. Yang ketiga, autentikasi dashboard admin. Mengakses halaman panel admin menggunakan URL khusus atau admin. Hasil aktual dan status valid. Yang terakhir, ekspor kode konten. Menyalin kode produksi hasil perubahan komponen lokal admin ke file index.html. Hasil aktual dan status valid. Yang selanjutnya ada white box testing. Di situ ada modul backend, skenario kondisi input, output atau respon server, dan status. Yang pertama pada modul backend, kalkulasi multiproduk, skenario kondisi input hasil dari skenario kondisi input paket cepat, kuantitas. Lalu pada output atau respon server mengembalikan total nilai 10.000, hasil status valid. Terakhir, peremajaan konten, skenario kondisi input, token sesi admin kosong atau tidak valid. Selanjutnya, output atau respon server menolak akses dengan HTTP 401 unauthorized, statusnya valid. Oke, kita menggunakan opsi preferensi layanan dari rumah web. Terus lalu domainnya kita memakai domain web.id. Lalu kita database-nya itu menggunakan MySQL, serta kita ada SSL sertifikat untuk keamanan koneksi HTTPS-nya. Dan lalu ada rencana pemeliharaannya, yaitu ada harian, mingguan, bulanan, dan per kuartal. Oke, untuk penutupan pada presentasi kali ini ada kesimpulan dari PPT yang telah tadi kami buat, yaitu proyek ini merupakan pengembangan website resmi berbasis web untuk UMKM yang dilaksanakan melalui 5 fase sistematis. Pada fase analisis dan perencanaan ditemukan bahwa UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional melalui media sosial yang belum terintegrasi secara profesional, sehingga pelanggan kesulitan mengakses informasi menu, harga, dan lokasi secara efisien. Dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah platform website resmi sebagai solusi transformasi digital. Pada fase desain sistem dibangun arsitektur 3 layer, yaitu presentation layer menggunakan HTML dan JavaScript, logic layer menggunakan Node.js sebagai backend, serta data layer menggunakan MySQL sebagai database terpusat. Struktur database dirancang mencakup entitas admin, pelanggan, pesanan, menu, dan pembayaran. Detail pesanan ada feedback yang saling berelasi. Pada fase implementasi dirancang wireframe, panel admin lengkap beserta flowchart alur kerja sistem yang mencakup pengelolaan pesanan, produk, konten, dan hero section. Sistem kemudian diimplementasikan menggunakan Node.js dan Express dengan API reset untuk menangani operasi pemesanan secara real time. Pada fase testing, seluruh fitur diuji menggunakan metode black box dan white box. Semua skenario pengujian mulai dari validasi formulir, autentikasi admin, kalkulasi harga,
hingga keamanan token menghasilkan status valid membuktikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan direncanakan. Pada fase deployment dan maintenance, website berhasil di-deploy ke layanan hosting rumah web menggunakan cPanel dan FTP dengan domain web.id serta SSL certificate. Rencana pemeliharaan disusun secara berkala mulai dari monitoring harian, backup mingguan, security patch bulanan, hingga pembaruan fitur per kuartal guna memastikan sistem tetap berjalan optimal dan aman dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're